Cahya. Siapa yang mulia? Saudara tahu peristiwa ini sejak kapan? Kami Terjadi tembak-menembak di hari Jumat yang mulia. Jumat. Saat itu saudara ada di mana? Posisi kami sedang di kantor yang mulia, ditelepon oleh Pak Ferdi Sambo. Di kantor mana? Di Mabes. Di Mabes. Siap. Tadi dibilang sama atasan saudara, saudara Indra, saudara sedang di Bali. Di hari Jumatnya kami masih di Jakarta yang mulia. Oh, di hari Jumatnya saudara itu. Saudara ditelepon saudara Ferdi Sambo. Siap. Apa yang disampaikan saudara Ferdi Sambo kepada saudara? Cai, di mana? Segera datang ke rumah, saya sampaikan siap, beliau matikan teleponnya. Terus? Kemudian karena saya satu kantor sama saudara Irfan yang mulia, saya ajak saudara Irfan, kami menggunakan sepeda motor yang mulia. Kemudian karena pada saat Pak Ferdi Sambo tidak bercerita apapun dan tidak bercerita di rumah mana, yang saya tahu Pak Sambo sudah pindah di rumah Bangka. Oke, kemudian? Sampai di rumah Bangka, tidak ada aktivitas apapun yang mulia. Saya sempat menunggu di situ, kemudian menelpon saudara Deden, supir dari Pak Ferdi Sambo. Sama Deden saya telepon kurang lebih 3 kali, tidak singkat cerita saudara berhasil lah ketemu ke Saguling. Sudah, akhirnya dikasih tahu Deden, Bapak posisinya di Duren 3. Oh, di Duren 3, kemudian? Siap yang mulia. Saya di sana, sampai di sana kurang lebih jam 18.30 atau 18.40 yang mulia. Saya turun dari motor, saudara Irfan menunggu di luar. Saya posisinya... Coba agak kenceng dikit, suaramu posisinya di rumah sudah ramai di luar yang mulia, banyak mobil dan anggota Provos. Saya masuk lewat garasi, lewat samping, lewat garasi. Kemudian saya lihat Pak FS sebelum masuk itu sedang duduk sendirian menggunakan, bukan baju dinas kalau tidak salah, kaos coklat yang mulia. Beliau sendirian dalam kondisi sedang merokok. Dia merokok, namun mukanya seperti orang kecewa, sedang sedih dan sedang marah. Saya tidak berani langsung menghampiri yang mulia. Selesai beliau merokok, baru kami menghadap. Mohon izin, Ari Jenderal, perintah Jenderal. Tidak ada perintah, ikut saya ke dalam. Saya diajak masuk ke dalam lewat garasi, ke pintu dapur, belok kanan antara Kong Leong dapur dengan ruang tamu, Jenderal. Karena saya posisinya di belakang Pak Ferdi Sambo, saya menanyakan ada seorang tergeletak, kurang lebih jarak 5-7 meter. Saya tanya, izin Jenderal, itu siapa? Kami terhenti di pintu tersebut, itu Joshua. Kenapa Jenderal? Itu sekitar jam berapa itu? Mungkin di dalamnya jam 7 malam yang mulia. Saat itu berarti tim Iden dari Polres ada? Siap, sudah ada Pak Beni Ali dan Pak Santo dan beberapa anggota Provos di dalam yang mulia. Kemudian? Saya tidak kenal. Beliau menceritakan ini terjadi tembak menembak, yang nembak Richard. Sampaikan begitu. Pada saat lihat Pak Beni sempat menanyakan, kamu siapa? Saya sampaikan saya KBP Ari Cahya dari Mabes. Kenapa bisa datang ke sini? Saya sampaikan kalau saya ditelepon Pak Ferdi Sambo. Kemudian karena jarak Ricky dengan Richard tidak jauh, saya sempat bertanya ke Ricky, kalau Richard saya tidak kenal. Saya tanya, Ki ada apa? Ya Dan ini terjadi tembak menembak. Siapa yang nembak? Saudara Ricky menunjuk ke arah Richard. Kemudian saya tanya sama Richard, ada apa? Ya Dan, tembak-tembakan kami dan kurang lebih seperti itu. Saya posisinya dari atas, cuman saya nembak, dia nembak, maksudnya almarhum Joshua menembak saudara Richard duluan. Siap, seperti itu yang mulia. Kemudian mobil Pak Santo juga sempat menyampaikan bahwa kepada seluruhnya yang ada di sana, bahwa semua foto, dokumentasi, video, termasuk laporan hanya satu pintu melalui Karo Provos Pak Beni Ali. Saudara diperintahkan kepada oleh saudara Ferdi Sambo untuk apa datang ke sana? Kan saudara dari Polda. Saya dari Mabes yang mulia. Oh dari Mabes. Jabatan saudara apa? Kanit 1
Kanit 1, oh, oke. Apa yang saudara lakukan? Saya juga tidak tahu sampai hari ini perintahnya apa, Yang Mulia, karena sesampainya saya di sana, saya tidak ada diberikan perintah apapun oleh beliau. Hah? Masa? Siap, karena kebetulan beliau mantan atasan langsung kami pada saat Dirpidum, Yang Mulia. Sementara kan saudara punya keahlian tertentu. Kalian apa, Yang Mulia? Ya kan saudara terlibat yang dibilang bahwa kilometer 50 saudara, bukan? Kami bukan penyidik kilometer 50, Yang Bukan Mulia. saudara. Bukan. Terus ngapain saudara datang ke sana dan saudara membawa anggota saudara? Berarti saudara sudah dikasih tahu bahwa akan membersihkan CCTV? Tidak, Yang Mulia. Terus? Tidak ada, Yang Mulia. Pada saat saya sampainya di sana, pas satu menyampaikan itu, kami keluar, ambulan datang tidak lama, Yang Mulia. Setelah jenazah dibawa, kami juga diperintahkan oleh Pak Sambo untuk membantu mengangkat jenazah karena petugas yang dari ambulan itu hanya sendirian, Yang Mulia. Tahu saya orang-orang yang dipanggil ke sana itu punya orang-orang tertentu. Seperti tadi Pak Beni Ali, Saudara Hendra, ya kan? Yang memang anggota tertentu yang untuk bukan cuma sekedar nongkrong. Nah, terus saudara suruh di situ ngapain? Ya mohon izin, Yang Mulia, tadi kami ceritakan beliau memang mantan atasan langsung kami, Yang Mulia. Terus? Tapi kalau untuk perintah apa dari Pak Ferdi Sambo ke kami tidak ada, Yang Mulia. Kapan saudara kemudian memberikan perintah kepada anggota saudara untuk mengganti DVR itu? Izin, Yang Mulia, menceritakan di tanggal 9-nya, saya posisi berangkat dari Jakarta kurang lebih 9.30, Yang Mulia, sampai waktu Indonesia Barat. Sesampainya di sana kurang lebih jam setengah 1, jam 1 siang waktu Bali. Pada saat menunggu bagasi, saya menyalakan handphone, ada WhatsApp call, miss call dari Pak Agus dan Pak Hendra. Terus? Siap, kami coba hubungi namun tidak masuk, Yang Mulia. Kami berkemas selama dari bandara menuju ke hotel di daerah Nusa Dua, Yang Mulia. Akhirnya kami berkomunikasi, Yang Mulia, di atas tol laut itu, Yang Mulia, karena lewat jalan tol. Siap, Pak Agus telepon saya menyampaikan saya di mana. Saya sampaikan, Mojin, Bang, saya posisinya di Bali. Ini Pak Karo mau bicara, disampaikan ke Pak Hendra, kemudian oleh Pak Hendra ditanya, Cai di mana? Siap Jenderal, saya posisinya di luar kota Jenderal, di Bali. Oh, enak sekali kamu di Bali, liburan, kita sedang bekerja. Mohon izin Jenderal, saya tidak sedang liburan, sudah seizin direktur, kami berangkat menghadiri nikahan, resepsi nikah teman. Seperti itu, Yang Mulia. Kemudian, oh ya sudah, teleponnya diberikan lagi ke Pak Agus. Pak Agus menanyakan ke saya, Cai, siapa yang bisa ke Aspol Duren 3? Mohon izin Bang, kami posisinya di luar kota, berkenan AKP Irfan, Kasubnit saya. Saya telepon Irfan, telepon dimatikan, saya telepon Irfan, seperti yang tadi dicatatkan sama Irfan, sesampainya di Duren 3, Irfan sempat menyampaikan ke saya, Bang, saya sudah sampai, Van, habis ini saya kasih nomor teleponnya KDNA, Irfan menghadap beliau langsung, Bang, izin Bang, perintahnya apa? Saya juga tidak tahu, Van, perintahnya apa. Setelah itu tidak ada informasi apapun dari Irfan. Di hari Seninnya Irfan melaporkan ke saya, Yang Mulia, kalau dia mendapat perintah dari Pak Agus untuk mengamankan, diserahkan ke Bang Cu, menurut ceritanya Irfan, dan akan diserahkan ke penyidik Polres Jakarta Selatan. Saya sempat kaget, saya bilang, waduh, kok bisa Van? Siapa perintah? Ya saya sampaikan ke Irfan, siapapun nanti yang bertanya termasuk pimpinan, ceritakan apa adanya. Itu saja, Yang Mulia. Apalagi yang saudara ketahui? Di tanggal 12-nya kami diperintah Pak Direktur untuk dampingi ke TKP, namun kami tidak masuk, Yang Mulia. Saya hanya di luar saja. Kemudian, saudara ikut menyidik perkara ini? Tidak, Yang Mulia. Kenapa? Kan saudara di Bareskrim. Itu yang menangani Subdit 1, Yang Mulia. Saudara subdit berapa? Di Subdit 3, Yang Mulia. Subdit 3. Siap. Saudara masih di subdit 3 hingga saat ini? Tidak, Yang Mulia, di emosi, Yang Mulia.
Oh, demosi. Kapan saudara Patsus yang mulia. di Patsus? Tanggal 8 Agustus yang mulia. Tanggal 8 Agustus. Ya. Terus saudara di sidang kode etik? Siap, demosi 5 tahun yang mulia. Demosi 5 tahun. Siap. Gimana perasaan saudara? Kecewa yang mulia. Kenapa kecewa? Selama Pak Ferdi Sambo menjadi atasan saya, tidak pernah ada yang aneh-aneh dari beliau. Beliau juga, saya yakin di Propam juga mengajarkan selalu yang baik, yang mulia, kepada anggotanya, kepada seluruh jajarannya. Tapi kenapa di saat ada kejadian seperti itu, beliau tidak menceritakan yang sebenar-benarnya? Karena menurut saya perkara ini perkara mudah yang mulia. Namun yang jadi korban mulai dari Pak Beni, Jenderal Beni, Jenderal Hendra sampai ke bawah, sampai ke saya, sampai ke junior saya Arsyad yang Ibda pun kena demosi juga yang mulia. Mereka semua orang baik, tidak ada satupun keinginan untuk menghalang-halangi bahkan merusak. Tapi apa daya yang mulia, yang memerintahkan Kadipropam masih aktif. Kami bisa apa yang mulia?